siapa manusia yang tidak ingin bermanfaat? Pastinya semua manusia ingin hidup di dunia ini dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, untuk menjadi bermanfaat itu tergantung niat pribadi kita. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, seorang gadis manis yang juga menyandang pangkat Brigadir 2 yang bertugas di Satuan Lantas Polres Kulon Progo. Dia seorang polwan yang juga mengabdikan dirinya di luar jam kerjanya dengan memberikan les gratis bersama rekan-rekannya kepada anak-anak yang berada di bukit menoreh jauh di ujung sana. Tetapi dengan semangat dan tekad yang kuat bermanfaat bagi orang lain, maka hal itu otomatis bisa berjalan dengan senang dan bahagia. Kali ini kita bertemu dengan beliau, seperti apa sosoknya? Kita temui sekarang Bribda Agatha Dian Listiani. Podcast Polda Jogja. Hai sedulur Jogja Istimewa, sampai juga pada akhirnya di tempat ini. Nah, ini nih si cantik polwan dari Polres Kulon Progo, Bribda Agatha Dian Listiani. Cantik bukan orangnya, tapi nanti aja karena belum melihat maskernya jadi belum terlihat kecantikannya. Jangan kaget ya. Sapa dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Bribda Agatha Dian Listiani dari Satlantas Polres Kulon Progo. Nah, satu hal dulu. Ini memang masih masa pandemi, tapi untuk rekan-rekan mengenal siapa dan bagaimana sih sebenarnya sosok Agatha ini, mohon berkenan dibuka sebentar ya Dek ya, sambil menyapa mereka. Nah, cantik kan seperti yang saya maksud tadi ya. Ya, Dek Agatha ini memang cantik lah, top pokoknya. Seperti halnya aura positif yang dilakukannya untuk mengajar les adik-adik yang ada di Bukit Menoreh sana. Nah, ini yang membuat kita penasaran. Dari mana ide ini muncul, kemudian Dek Agatha tertarik dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk adik-adik di Bukit Menoreh sana? Sebelum saya mengikuti kegiatan belajar mengajar ini, sebenarnya dari dulu saya sudah dibilang cukup aktif dalam mengajar di gereja, mengajar sekolah minggu. Oh gitu. Terus kebetulan karena di masa pandemi ini sering tetangga minta bantuan untuk mengerjakan PR. Dan ada kakak kelas saya bersama dengan Pak Carik Sendang Sari yang mencari untuk relawan mengajar di desa Sendang Sari. Maka itu berawal dari broadcast di WA di grup alumni. Kemudian saya mengechat Mbak kakak kelas saya tadi untuk dapat bergabung. Puji Tuhan saya diperkenankan untuk bergabung bersama teman-teman yang lainnya. Dari awal cuma 4 orang, kemudian jadi 5 orang dan sekarang 6 orang dari profesi yang berbeda. Oh begitu. Jadi berawal dari broadcast kakak kelas dan kebetulan memang Mbak Agatha ini atau Dek Agatha ini memiliki hobi mengajar gitu ya. Sehingga bisa bergabung dan akhirnya memberikan aura positif gitu ya Dek ya. Tapi sebelum kita lanjutkan nih, saya pengen memperkenalkan Dek Agatha ini lebih dekat lagi kepada masyarakat. Dek Agatha ini aslinya orang mana? Saya asli Kulon Progo. Asli Kulon Progo. Ya, ayah saya juga dari Kulon Progo. Ya, ibu saya seorang pengrajin kerajinan serat alam. Saya tinggal di daerah Karangwetan, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo. Berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Saya nomor 2, kakak saya laki-laki, adik saya laki-laki. Memang di mana-mana paling cantik sendiri ya. Kalau istilah Jawa bisa dibilang sendang kapit pancuran Ibu. Banyak yang melindungi dan menyayangi ya. Nah, ini tadi asli Kulon Progo. Nah, kalau untuk bergabung jadi polisinya sejak tahun berapa? Kalau saya pendidikan tahun 2017, kemudian saya jadi polisi tahun 2018, angkatan 46. Ya. Angkatan 46. Sapa dong teman-temannya yang angkatan 46. Ini Mbak Agatha ada bersama saya di sini. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini diawali dengan sebuah ide yang muncul dari grup alumni. Ya memang sebenarnya kita memang butuh sebuah komunitas untuk bisa
berbuat yang terbaik ya, termasuk yang sudah dibuat ini. Kalau rumahnya di Agatha ini ke lokasi itu jauh? Cukup Cukup lumayan. jauh? Iya, karena dari Sentolo mungkin kalau dari Polres ini sekitar 7 sampai 8 km ke arah Kali Biru. Kali Biru. Terus di kesananya naik apa nih? Naik motor. Naik motor sendiri? Iya. Itu janjiannya langsung ketemu di sana atau memang ketemu di suatu tempat terus motoran bareng gitu? Pada awalnya kita janjian di Balai Desa Ya. sebelum Celereng karena ini tempat lokasinya itu di kaki Bukit Menoreh. Kaki Bukit Menoreh. Ke arah Kali Biru yang kalau kita melewati dari Polres ini sekitar 7 sampai 8 km, kita bisa melewati Kota Wates, kemudian menuju ke daerah itu tuh pemandangannya bagus sih Bu. Kadang jadi rute pesepeda karena ada sawah-sawah, kemudian pemandangan perbukitan Menoreh, terus ada sungai, karena melewati pemandian Celereng juga. Jadi ini menuju ke sananya itu terhibur dengan banyaknya pemandangan indah yang ada di Kulon Progo tentunya ya. Iya Ibu. Ditambah lagi tiba di sana membawa aura positif. Nah, anak-anak di sana itu awalnya seperti apa menerima kedatangan Mbak Agatha dan teman-teman? Ya, pada awalnya kalau anak-anak sebelumnya belum kenal saya seorang polisi, ya kan. Kami memperkenalkan diri sebagai guru les mereka. Ya. Sangat menerima baik, mereka sangat ceria, sangat senang dalam belajar, terus canda tawa mereka. Yang saya suka itu kenapa mereka itu bercanda, tapi bukan dalam artian bercanda tidak memperhatikan pelajaran, tapi mereka itu belajar dengan sukacita. Dengan sukacita. Ternyata ya memang seperti itu. Di masa pandemi ini kan ya sangat memberatkan juga ya, karena orang tua itu juga tidak selamanya bisa mengajar anak sendiri. Bukan perkara tidak mampu di bidang materi pelajarannya, tetapi juga mungkin kesibukan orang tua dan sebagainya ya. Dan anak-anak mungkin sudah lelah. Nah, ketika mengajar untuk pertama kalinya itu berapa siswa yang datang? Di awalnya itu sekitar 15 siswa. 15 siswa, langsung 15 siswa itu ya? 15 karena kan sudah mendaftar dulu kepada Pak Dukuh. Kemudian difasilitasi oleh Pak Dukuh. Dari Pak Carik dan Mbak kakak kelas saya tadi, kemudian difasilitasi oleh Pak Dukuh. Ya. Memfasilitasi tempat, terus ada yang daftar, langsung ikut les. Itu langsung 15 orang, kemudian setiap harinya bertambah. Itu usia berapa atau kelasnya kelas berapa ya? Untuk kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6, namun ada yang menarik. Ada itu? yang ibu-ibu nganter bawa anak satunya baru PAUD dan TK. Itu jadinya mereka ikut belajar juga. Ikut belajar juga? Ikut belajar, ikut kakaknya. Kita juga ngasih pelajarannya, membawa alat bantu untuk mengenal angka, mengenal huruf, warna, seperti itu. Jadi lebih pada belajar sambil bermain gitu ya? Tidak monoton hanya memberikan hitungan numerasi, literasi gitu, enggak juga ya, tapi lebih banyak bercanda dan bermainnya gitu. Iya, karena kita belajarnya membuat anak-anak itu senang dulu pada kita. Kalau mereka senang, maka lebih mudah untuk menangkap pelajarannya. Tak kenal maka tak sayang, sehingga mereka dibuat senang dulu dengan kita ya. Setelah senang maka pelajaran yang kita berikan akan lebih mudah untuk diterima oleh mereka. Ini sudah berjalan berapa waktu, Dek? Kalau kegiatan ini sekitar 2 bulan. Sudah 2 bulan. Untuk ini apa sudah bisa dievaluasi atau dalam hal pembelajaran mereka ada peningkatan atau seperti apa gitu? Untuk peningkatannya dari awal yang mereka mungkin masih bingung perkalian misalnya, tidak bisa aksara Jawa. Mereka sekarang, Bu, saya udah bisa itu Bu, gitu, udah belajar, mulai belajar. Terus karena kita apa yang mereka tidak bisa, gitu, kita fokus apa yang mereka tidak bisa, kita ajarin bagaimana dengan cara yang menyenangkan, biar mereka tuh tidak ketakutan karena saya tidak bisa ini terus tidak minder dengan teman-temannya. Jangan sampai mereka itu saling
mengolok-olok, Ya. ejek yang satunya tidak bisa, jangan diejek. Terus kita Iya, belajar iya. bersama-sama gitu sampai Iya, mereka satu betul. bisa Takutnya kalau diolok-olok nanti jatuhnya ke bullying atau perundungan lagi ya. seperti itu. Jadi pokoknya seni yang digunakan mengajar itu adalah seni sambil bermain, membuat anak-anak bahagia gitu ya. Iya. Untuk jadwalnya setiap hari apa aja ke sana? Untuk jadwalnya sementara setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Iya, pukul 1:30 siang. 1:30 siang? Iya. Lalu bertepatan. gimana? Untuk pekerjaannya sendiri sebagai anggota polisi terganggu mboten dengan kegiatan itu? Sementara itu dilaksanakan setelah pelayanan SIM, Setelah Ibu, pelayanan, kebetulan. ya. Jadi tidak masalah ya, karena memang sudah mengambil waktu di luar jam kantor, yang mana memang itu sudah menjadi waktu pribadi gitu ya. Iya, Ibu, tepat sekali. Setiap Sabtu berarti ya. Nah, ini yang lagi menarik. Apa yang paling membahagiakan Mbak Agatha ketika ke sana? Yang paling membahagiakan itu adalah melihat canda tawa mereka. Ketika mereka memperhatikan, terus matanya berbinar-binar, itu Iya, ya. polos banget itu kan. Sesekali celetuk buat temennya ketawa. Iya, iya. Terus sesekali ada yang lari ke depan ketika ada tulisan di depan itu dicoret. Itu mungkin hal yang dirindukan anak-anak sekolah zaman Iya. sekarang yang Betul. tidak semua merasakan tatap muka belajar di kelas. Gitu. Iya. Ya, memang dampaknya jadi mereka kangen dengan situasi kelas. Nah, untuk mensikapi pandemi seperti ini dalam hal mengajar, apakah diterapkan juga protokol kesehatan terhadap mereka? Ya, untuk protokol kesehatan, setiap kita mau datang itu anak-anak kita biasakan untuk mencuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer. Jadi malah serunya itu anak-anak tuh malah mengingatkan, Bu, saya mau pakai hand sanitizer dulu gitu. Iya, jadi akhirnya tidak hanya sekedar memberikan pembelajaran tentang pelajaran sekolah, tetapi juga malah lebih banyak edukasi prokes ya. Iya, Ibu. Nah, ya, akhirnya mereka sudah mendarah daging nih, kalau mau belajar harus minta hand sanitizer gitu lah, Iya. lucu banget ya. Mau maju ke depan setelah meletakkan spidolnya, minta hand sanitizer dulu. Luar biasa ya. Nah, ini tadi kan kedekatan yang muncul sekian waktu, sosok Agatha di mata mereka hanyalah guru les. Nah, namun informasi yang saya dapatkan, setelah mereka tahu bahwa Mbak Agatha seorang polisi wanita, bagaimana tanggapan dan respon anak-anak itu? Ada rasa takut kah? Kan biasanya anak-anak sekarang kan masih ada yang takut polisi dan sebagainya. Nah, itu seperti apa? Nah, memang pada awalnya anak-anak itu tidak tahu saya seorang polisi. Ya. Karena kita datang ya memang jadi guru les aja gitu. Melepas seragam, tidak pakai seragam. Iya. Terus pada suatu kali memang saya kebetulan lupa tidak memakai bawa baju ganti. Jadi saya datang ke sana tidak menggunakan pakaian bebas tapi menggunakan seragam ini. Iya. Ekspresi mereka ya pertamanya, loh ini Mbak Agatha tuh polisi ya gitu. Iya, takut nggak? Jadi takut nggak? Karena awalnya tuh mereka polisi, ih takut, loh tak kan nggak kayak polisi loh kan. Anak-anak zaman sekarang tuh yang dari dulu-dulu tuh kalau nakal nanti dilaporin polisi loh. Iya, kalau iya. ngeyel nanti dilaporin polisi. Jadinya takut nggak sama polisi, tak tanyain. Jadi enggak takut. Mungkin karena sudah ada kedekatan sebelumnya. Sebelum mereka mengenal saya seorang polisi, terus jadinya mereka melihat saya, oh ternyata polisi itu nggak menyeramkan ya, gitu. Karena sudah ada di pikiran mereka sosok Agatha ini sangat humanis, sangat menyenangkan. Dengan kehadiran berpakaian seragam, mereka sudah tidak perlu kaget lagi, malah merasa mungkin ada kebanggaan ya. Apakah ada kisah-kisah di mana anak-anak itu menyeletuk ketika Mbak Agatha menggunakan baju polisi ini, adakah celutukan mereka yang artinya mereka menyatakan senang atau bagaimana gitu? Malah ada yang jadi pengen jadi polisi gitu. Kan ada kemarin ada kegiatan menggambar itu. Aku ingin jadi polisi gitu. Iya. Malahan dengan kedatangan dan kehadiran Mbak Agatha ke sana berpakaian dinas menjadi motivasi baru dong buat anak-anak itu. Puji Tuhan, Ngomong-ngomong semoga ya. seperti itu. Jadi ada yang pengen jadi polisi, tidak takut lagi sama polisi gitu. Gimana reaksi Mbak Agatha melihat
tingkah laku lucu-lucu mereka itu? Sangat senang sekali. Senang sekali ya. Senang sekali, dan membuat kita termotivasi lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi untuk mengajar mereka anak-anak gitu, biar di masa pandemi ini mungkin yang jadi keprihatinan bersama adalah tidak semua mendapatkan fasilitas internet yang bagus, ya kan? Karena mungkin Kulon Progo, mohon maaf, karena Kulon Progo itu kan daerah perbukitan. Di sana itu agak kurang sinyalnya, terus tidak semua yang mendapatkan internet dengan bagus, terus untuk orang tua juga tidak semuanya dapat selalu mendampingi anak-anaknya. Iya, betul banget ini. Nah, yang tadi kan reaksi anak-anak ya terhadap sosok Mbak Agatha. Baik Mbak Agatha sebagai guru les maupun Mbak Agatha sebagai anggota polisi. Nah, gimana reaksi orang tuanya atau lingkungan yang Mbak Agatha datangi ketika mengetahui bahwa yang pertama sebelum tahu nih Mbak Agatha seorang poluan, bagaimana tanggapan dan respon orang tua, dan ketika Mbak Agatha datang berpakaian dinas, seperti apa orang tua mereka itu? Puji Tuhan, sangat antusias. Antusias? Iya. Setiap harinya itu karena mungkin sangat antusiasnya itu terus bertambah, jadi bertambah. Kita. Kayak daya tariknya semakin ya. Iya, banyak yang semangat untuk nganterin anaknya gitu. Selain mengantar putra-putrinya belajar, setidaknya juga mereka punya teman aparat kepolisian. Ya sebenarnya memang kita juga terbuka ya untuk masyarakat untuk berteman dengan kita. Tetapi ketika kita bisa masuk ke lingkungan anak-anak dan orang tuanya merasa nyaman, itu sangat menyenangkan gitu ya, Dek Agatha ya. Menyenangkan. Terus ada juga orang tua yang nanyain syarat-syarat bikin SIM itu apa, Mbak? Terus kalau mau buat SKCK di mana? Bagaimana prosesnya? Puji Tuhan bisa ngasih informasi itu kepada ibu-ibu di sana. Iya. Ya memang kita dituntut untuk bisa menyampaikan informasi kepolisian kepada masyarakat, tidak terbatas dari tugas kita di mana gitu kan. Nah, ini merupakan respon sangat menarik ketika masyarakat sudah berani bertanya ke kita gitu kan, dan semoga kedepannya begitu. Nah, selain itu kan Mbak Agatha bersama rekan-rekan nih, tadi kalau tidak salah dengan kakak kelas juga yang waktu SM, mereka sudah tahu nih Mbak Agatha seorang poluan? Sudah tahu. Kita ya? Berasal dari background profesi yang berbeda-beda. Seperti itu. Kita saling memahami. Memang jadi komitmen bersama ketika salah satu nanti ada yang tidak bisa hadir, kita sudah memaklumi karena punya kesibukan masing-masing. Kita udah tahu sih background masing-masing, jadi saling memahami. Dari berbagai macam profesi ya, saling melengkapi dan jadi beragam itu menarik gitu. Ya, beragam, menarik, dan menjadi motivasi juga buat adik-adik. Betul. Tidak hanya ngajar ABC 1+1, tetapi juga ini loh macam-macam profesi yang ada di masyarakat yang nantinya kalian bisa mengambil salah satu profesi gitu kali ya. Nah, itu tadi dengan rekan. Sedangkan orang tua sendiri seperti apa menanggapi kegiatan positif yang Mbak Agatha lakukan? Ibu di rumah, saudara di rumah seperti apa? Untuk orang tua, khususnya ibu saya itu sangat mendukung setiap apa yang saya kerjakan, terus setiap kegiatan saya. Ibu itu selalu mengajarkan untuk jadilah orang yang baik dan bermanfaat, terus jadi orang yang bermakna. Bermanfaat. Itu yang saya pegang. Puji Tuhan, keluarga juga sangat mendukung dan mereka mengungkapkan, saya bangga Dek sama kamu gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang menyampaikan juga yang mendalam bagi saya, Bapak pasti bangga ngelihat kamu sekarang seperti itu. Ya. Semoga seperti itu. Mendukung banget ya keluarga, kakak adik semua mendukung ya. Senang rasanya dengar seperti itu. Nah, ini kan memang di luar kegiatan kantor, tetapi juga bisa memberikan pengaruh baik untuk institusi Polri kita khususnya. Untuk pimpinan sendiri bagaimana melihat kegiatan ini? Puji Tuhan, responnya sangat baik. Saya berterima kasih terutama kepada Ibu Kapolres yang memberikan apresiasi, memberikan dukungan baik moral maupun material, berikan semangat, motivasi, nasihat,
kemudian materialnya berupa papan tulis, terus buku-buku tema pahlawan, kemudian alat-alat tulis yang sangat bermanfaat bagi kami. Oh gitu, luar biasa ya untuk Ibu Kapolres. Terima kasih nih udah dibantu Dek Agatanya sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan Mbak Agatha di sana itu bisa berjalan lebih maksimal nih. Luar biasa respon semuanya ya, mulai dari siswa-siswa yang diajar responnya baik, orang tua mereka juga merespon baik, orang tua jenengan mendukung, keluarga mendukung, teman kantor bahkan pimpinan ikut mendukung. Nah, dari dukungan-dukungan ini otomatis kan memberikan semangat tersendiri buat Dek Agatha karena memang hal positif pasti akan melahirkan hal positif lainnya. Adakah yang ingin Dek Agatha sampaikan kepada mereka-mereka yang selalu mendukung, memberi semangat dan juga ikut bangga atas kegiatan Dek Agatha? Mungkin bisa disampaikan di sini. Puji Tuhan Ibu, banyak yang mendukung. Mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatnya sangat luar biasa di hidup saya dan tidak ada yang mustahil baginya. Terus yang kedua, kepada orang tua, kepada ibu saya terutama, ibu saya merasa bangga. Ibu orang yang hebat, bisa menjadi seorang ibu dan sosok seorang ayah bagi kami anak-anaknya dan selalu memberikan nasihat kepada kami untuk tetap menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga kepada pimpinan saya, terima kasih kepada Ibu Kapolres karena telah memberikan dukungan dan apresiasi. Ibu Kapolres itu menjadi sosok yang jadi teladan bagi kami, bisa jadi teladan untuk Poluan karena Poluan bisa Ibu Kapolsek lengkapnya namanya? Ibu Kapolres. Ibu Kapolres ya. Ibu Kapolres nama lengkapnya? AKBP Muharomah Fajarini SIK. Yang luar biasa ya. Selanjutnya terima kasihnya untuk siapa lagi nih? Untuk rekan-rekan, senior, teman-teman dan orang-orang yang hadir dalam hidup saya. Terima kasih telah mendukung, telah memberikan motivasi. Dari mereka lah saya juga banyak belajar. Belajar untuk tetap menjadi orang yang baik dan benar. Amin. Ya, ini tadi rasa syukur dan rasa bahagianya Dek Agatha atas dukungan orang-orang terdekat yang sayang, karena memang ini positif sifatnya dan pastinya positif. Nah, kalau untuk rekan-rekan di luar sana, masyarakat umum khususnya, apa yang ingin Dek Agatha sampaikan? Kepada masyarakat, jangan pernah berhenti untuk belajar. Tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Karena dimanapun, kapanpun kita bisa belajar. Jangan pernah takut untuk berbagi dan berbagi pengalaman. Seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Biasanya orang yang membawa aura positif itu sangat positif, auranya bisa sampai keluar loh, bisa membuat orang semakin terpengaruh juga untuk kebaikan itu. Nah, kalau ngobrolin tentang aura positif yang kita bisa dapat dari Dek Agatha, pastinya kita semuanya tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik. Namun untuk hari ini, karena juga waktu yang membatasi kita, perkenalan, perbincangan yang menarik dengan Mbak Agatha ini tidak bisa kita teruskan. Nah, kalau rekan-rekan di luar sana ingin lebih dekat kenal dengan Dek Agatha, bisa nanti main ke Polres Kulon Progo, tepatnya di Satuan Lalu Lintas ya. Beliau Dek Agatha bekerja di sana. Silahkan yang ingin bergabung dengan timnya Mbak Agatha mengajar anak-anak di bawah Bukit Menoreh sana, ditunggu waktunya, ditunggu kesempatannya. Mari silakan bergabung. Namun jika ada yang berkeinginan ikut mendukung kegiatan ini tetapi tidak cukup waktu, boleh mendukung dengan hal lain, boleh berbagi dengan hal lain. Insya Allah tim Mbak Agatha akan membantu untuk berbagi dengan anak-anak di Bukit Menoreh sana, gitu ya Dek ya. Tapi yang pasti terbuka untuk umum, silahkan yang ingin lebih dekat dengan Mbak Agatha main ke Polres Kulon Progo. Kita kalau mau bicara tentang sosok
Poluan cantik di sebelah saya ini tidak akan pernah ada habisnya. Masih banyak hal-hal lain yang akan terus dikembangkan oleh Mbak Agatha ini. Namun karena keterbatasan waktu juala, sehingga untuk hari ini perbincangan kami yang menarik ini sampai di sini. Tetapi Mbak Agatha akan selalu menunggu di Polres Kulon Progo. Ya kan, siapapun yang mau ikut bergabung dalam tim mengajar atau tim les yang dibuat oleh rekan-rekan Mbak Agatha dan rekan-rekannya dan timnya, tetap membuka diri ya. Silakan yang ingin bergabung boleh menemui Mbak Agatha di Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo. Namun pun kalau ada yang ingin ikut berpartisipasi tapi tidak cukup waktu dan tidak cukup kesempatan yang ada, boleh dibantu dalam bentuk lain, boleh menemui Mbak Agatha juga. Oke, sampai di sini. Tetap bersama kami, Polkes, Polisi Punya Podcast. Salam presisi.